Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Sofna Hafa Channel. Jangan lupa subscribe sebelum menonton ya. Kali ini kita berlibur di Kulin Area Samarinda, salah satu destinasi wisata yang cocok sekali nih untuk kalian, hai para pecinta wisata. Apalagi untuk anak-anak ini di sini juga sangat bagus ya untuk mengedukasi. Nah, di sini kita melihat binatang-binatang. Ada mini farmnya ya. Mini farmnya itu berisi banyak binatang-binatang langka, guys, yang tidak kalian ketemui di rumah atau di sekitar kalian ya. Seperti ini tempatnya. Jadi seru banget ya kalau kesini untuk kalian bisa melihat ini dan bisa menyentuhnya juga karena di sana sudah ada pawangnya. Jadi kita boleh juga berfoto dan memegang atau mengelus-ngelusnya ya. Nih kakak Sofna mengelus-ngelus binatangnya meskipun dia terlihat ketakutan tapi akhirnya dia berani, guys. Lanjut, nah sebelumnya kita foto dulu nih ya. Ini binatangnya ya guys, tuh ada nama-nama binatangnya juga ya. Ini tadi namanya leopard, seperti itu guys. Lanjut yuk, kita kemana lagi? Ini bentuknya cantik sekali ya, bagus banget. Namanya buaya kardil Carnarvon. Kita sekarang ke buaya kardil Carnarvon. Nah, setelah tadi ke leopard kita ke buaya kardil Carnarvon. Dia lagi ngumpet guys. Mungkin lagi kedinginan kali ya, karena cuacanya memang agak gerimis-gerimis gitu hari ini. Jadi binatangnya banyak yang mau ngumpet deh. Ya, lanjut kita jalan lagi. Oh, tapi masih penasaran ya, masih suka dengan binatang itu tadi. Jadi pengen balik lagi deh. Oke, kita lanjut ke Reptile Cave. Nah, di sini kita masuk ke dalam gua kecil ala-ala gitu ya, guys. Cantik sekali di sini, banyak binatang-binatang, guys ya. Di sini ada nah itu nama-namanya agak susah ya guys ya dibaca ya. Nanti kalian bisa melihatnya sendiri kalau kalian kesini. Di sini juga sudah ada keterangan binatang-binatangnya itu seperti nama latin, daerah asal, habitat dan makanannya ya. Di sini kalian bisa melihat binatang-binatang. Wah, ini guys, ini binatang ular-ular piton kuning yang kalau misalnya kalian memegang, tapi ini sudah sudah dijinakkan jadi aman saja. Aman saja kalau dipegang, tapi ini harus dengan pawangnya. Cuman ini dia lagi nggak keluar nih guys, karena lagi hujan. Jadi di dalam saja. Di dinding-dindingnya juga ada gambar-gambarnya nih guys ya, ada gambar-gambarnya. Tuh binatang-binatang gitu ya. Nah ini ada kodok guys. Namanya katak bertanduk ya. Namanya katak bertanduk. Mungkin kataknya ada tanduknya ya guys ya. Jadi dinamakan katak bertanduk. Nah, lanjut kita mau jalan lagi. Kita melihat tarantula kaki api. Nah, jadi binatang di sini semuanya di dalam kandang ya guys ya. Kita bisa melihatnya dari luar tuh tarantulanya ya. Bisa melihat dari luar, hati-hati ya guys. Kalau ada yang tidak di kandang, tuh tarantulanya seperti itu guys. Kita zoom ya. Ada lampunya juga untuk menerangi dan tentunya sudah disediakan makanan-makanannya. Oke, lanjut. Kita mau melihat kaiman lizard ya. Kaiman lizard atau kayak kadal gitu lah guys ya, kayak kadal. Tapi kadal ini tidak sering kita jumpai nih guys di tempat-tempat umum. Ya, makanya dilindungi. Seperti ini kadalnya guys, dia lagi bobok kayaknya ya guys ya. Kadalnya sepertinya lagi tertidur.
Tada! Kita lihat ke sekelilingnya. Nah, lanjut kita ke Tegu Black White. Ini adalah namanya. Ini ada adik Sahla nih sedang terkesima melihat binatangnya ya. Melihat binatangnya dia terkesima. Kebetulan apa namanya? Ini binatangnya sedang ganti kulit kayaknya guys ya. Kalian bisa melihat tuh ya, kulitnya mengelupas ya, ada bagian kulitnya yang mengelupas di kakinya. Oke, hai Dede Sahla, kita lanjut ya ke Bengkarung Lidah Biru. Ada nama latinnya juga di situ. Nah, ini Bengkarung Lidah Biru. Kalian sudah pernah melihatnya belum guys? Ya, tapi ini kalau ini nggak di kandang guys, cuman ada di dalam ini aja, maksudnya nggak di kaca gitu ya guys ya. Tapi hati-hati, di sini tidak boleh kalian pegang-pegang tanpa tanya pawangnya. Tuh ada tulisannya ya, dilarang memasukkan tangan. Guys, lanjut kita ke area di chat. Kita lanjut lagi ke, nah ini nih yang paling seru juga, yang tidak kalah serunya di Ulin area tuh ya, kayak ada binatang ini juga guys. Apa sih namanya guys? Tada, namanya iguana. Iguana adalah reptil berumur panjang. Kalian bisa baca keterangannya sendiri ya. Dan ini di sini kita juga boleh foto loh. Kita boleh foto bareng dengan iguananya. Nanti kalian bisa meminta bantuan pawangnya ya. Iguananya ini kalau kita pegang itu dia tidak ini ya, tidak apa-apa. Dia tidak galak kok karena sudah jinak, sudah dijinakkan oleh pawangnya. Seperti itu. Sahla melihatnya dengan kita sangat melihat rakun guys. Rakunnya gemoy-gemoy banget rakunnya guys, tapi dia lagi males-malesan. Sepertinya dia lagi tertidur karena cuaca dingin. Binatang-binatangnya lagi pada males-malesan dan ingin tertidur deh. Kita bisa melihatnya tuh ya, di sini dia bisa bermain-main. Kalau untuk rakun ini adalah mamalia yang berasal dari Amerika Utara. Mereka memiliki keunikan sendiri ya, yaitu tadi itu kan. Kita lanjut lagi, kita melihat rakun-rakunnya yang sedang pada males-malesan. Itu ada mainan-mainannya ya guys ya. Ini rakunnya gemoy sekali guys ya. Ini rakunnya, ada beberapa rakun di sini ya. Kita lanjut lagi melihat binatang binturong. Binturong ya, binturong adalah musang. Seperti ini musang-musangnya, dia lagi bermain air guys ya. Di sini ada disediakan air di tempat musangnya. Di sini juga ada binatang yang namanya otter. Kalian nanti jadi banyak pengetahuan deh tentang binatang kalau kalian nanti ke Ulin area ini guys. Wow, lincah sekali ya binatangnya tuh. Dia habis otter ini dia habis jalan-jalan. Nah, kita lanjut ke Prairie Dog. Mana ini binatangnya? Yuk kita cari. Ada yang melihatnya tidak? Tada tuh. Ini binatangnya ya guys ya. Prairie Dog kayak apa ya guys ya? Jadi ingat sesuatu deh. Lanjut lagi, kita ke mana guys? Lanjut lagi, kita jalan lagi ya. Sambil kita melihat binatang yang lain, kita jalan dulu. Kita ke taman burung. Ya, lanjut kita ke taman burung. Di taman burung ada banyak-banyak burung seperti ini guys ya.
Burungnya berwarna-warni indah sekali. Ada yang berwarna hijau, biru, dan putih. Iya, burungnya dikasih rantai ya guys, karena kalau nggak dikasih rantai nanti burungnya bisa kabur. Selanjutnya, kita boleh berfoto loh di sini. Kita juga boleh memegangnya, tapi memegangnya jangan kasar-kasar ya guys, nanti burungnya marah. Lanjut kita ke tempat yang lain. Setelah kita melihat burung-burung dan berfoto ria bersama burung-burung. Nah, hujan ya guys, ini gerimis. Kita melihat kura-kura. Ya, ini adalah kura-kura. Kura-kura guys. Nih, salahnya cembulut. Kita lihat kura-kura, banyak kura-kura di sini guys. Selain kura-kura juga ada binatang lain. Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat kura-kura dulu. Nah, kura-kura tidak boleh diangkat. Nah, ini nama latinnya African Spotted Tortoise. Ya, itu ya guys ya. Kan kura-kura nggak boleh diangkat. Dia juga tidak boleh dipegang mulutnya. Bahaya ya guys ya. Jadi kalau misalnya mau ngasih makan, kalian cukup ngasih makan aja, tapi tidak boleh dipegang bagian yang lunaknya. Kalau punggungnya boleh nggak? Boleh dong. Gimana cara ngasih makannya di sini? Di sini disediakan makanan untuk kura-kura. Kalian bisa membelinya kalau kalian ingin memberi makan kura-kura tersebut ya guys. Ada kangkung di sana. Harganya 5.000 satu ikat untuk memberi makan kura-kura. Nah, di sini juga ada binatang langka. Dia punya rumah sendiri seperti ini ya rumahnya ya. Rumah-rumahan untuk binatang. Namanya apa ini guys? Nah, namanya meerkat. Suricata circata. Lanjut guys, kita lihat binatang lain lagi guys. Ini adalah binatang seperti ayam kalkun ya guys ya. Ayam kalkun. Kalian bisa juga memberi makan ayam kalkun ini seperti yang buat makan kura-kura tadi, guys. Di sini kebetulan kangkung makanannya. Oke. Lanjut, guys. Wow, itu kita lihat di dekat ya, guys. Dia lagi cemberut. Kenapa kau cemberut, wahai ayam? Dia tinggal sekali ya lehernya ya, guys ya. Kalau memberi makan bisa loh guys, dari kejauhan ya. Tuh ada memberi makan kangkung. Aku lagi memberi makan dia pakai kangkung. Ini dia cara memakannya ya. Makanannya kangkung kalau di sini. Ini Uma juga sedang memberi makan ayam kalkunnya. Yuk kita melihat tuh ya, pawangnya menundukkan lehernya karena biar nggak terlalu tinggi. Tuh Sofna mau ketakutan karena mau ngasih makan tapi ketakutan. Nah, kalau ada pawangnya ini nggak bahaya guys, tetap harus hati-hati juga. Nah, ini kakak Sofna yang sedang memberi makan kura-kura. Lucu sekali kura-kuranya ya guys ya, dia makan dengan lahap. Dia makannya lahap sekali guys. Kalian sudah pernah belum memberi makan kura-kura? Coba komen di bawah. Sudah pernah belum memberi makan kura-kura? Di mana kalian bertemu dengan kura-kura? Nah, kalau di Ulin area ini kalian bisa melihat kura-kura. Ada juga nih yang sedang memberi makan ya pengunjung lain. Wow, lahap sekali kura-kuranya memakannya. Lanjut guys, kita memberi makan lagi nih ya. Ada yang sedang memberi makan lagi nih. Ada yang mau juga kah memberi makan? Nah, ini Mbak Sofna memberi makan lagi dan lagi. Dia ternyata suka sekali memberi makan kura-kura ya guys.
Kura-kuranya lama-lama juga kenyang, tapi kura-kuranya masih sangat suka memakannya. Karena cuacanya lagi mendung dan hujan gerimis-gerimis kecil gitu guys. Jadinya kura-kuranya mungkin lapar ya. Pengennya ngemil terus kayak kita deh. Guys, kita kemana lagi setelah ini ya? Setelah memberes ngasih makan kura-kura, kita lanjut ke labirin. Aduh, ini ada yang nyangkut. Nah, ayo kita jalan lanjut ke labirin. Ini namanya labirin loh, guys. Apa itu labirin? Nah, jadi di sini kalian bisa bermain menemukan jalan. Di sini itu berputar seperti ini guys. Jadi ini lingkarannya ada banyak. Nanti apakah kalian bisa menemukan jalan keluar? Ya, ada yang tersesat, ada yang tidak bisa menemukan jalan keluar, tapi jangan khawatir karena di sini banyak cara ya, banyak jalan. Tentunya pasti nanti kalian akan bisa untuk keluar. Cuman ya kalau misalnya nggak hafal jalan, nanti kalian muter-muter lagi, keluarnya jadi lama lagi deh guys. Nah lanjut ya, nih Kak Sofna juga bingung mau kemana ya. Ini mau lihat ternyata di dalam labirin juga ada patung kayak badut gitu guys. Lanjut ya, ini kita lagi berkeliling-keliling melihat apa aja yang di dalam labirin. Cantik sekali ya guys ya, labirin ini isinya tumbuh-tumbuhan hijau seperti ini, jadi memanjakan mata. Ini lantainya licin ya guys, jadi hati-hati jalannya, jangan berlari-lari, apalagi ini sedang habis krimis gitu guys. Jadi kalian harus hati-hati berjalan di sini kalau sedang gerimis-gerimis seperti itu ya. Mana ini kita mau mencari yang ada di tengah labirin itu guys, tapi belum ketemu-ketemu guys. Kira-kira Mbak Safna bisa menemukannya tidak ya? Ayo kita berkeliling mencari yang ada di labirin. Nara, akhirnya bisa menemukan yang ada di tengah labirin ini guys. Ini patungnya, lucu kan guys, kayak patung badut gitu. Akhirnya Mbak Safna senang sekali bisa ke sini. Aduh, ini kenapa macet-macet. Nah, kita jalan lagi ya. Uma di sini sama Sahla. Sahla masih bayi guys, jadi dia harus pakai stroller. Kalau digendong terus Umanya pegal. Yuk lanjut kita jalan-jalan bersama Sahla juga. Akhirnya menemukannya, menemukan Mbak Safna di dalam tengah-tengah labirin ini. Nah setelah itu nanti kita lanjut lagi ya guys, kita foto-foto dulu. Lihat guys, indah sekali kan, hijau sekali, jadi memanjakan mata. Ini kalau buat foto juga cakep banget ya, bikin jadi cerah gitu. Nah di sini kalau misalnya lagi event-event tertentu juga ada area beach show ya. Apa itu area beach show? Jadi di sini area untuk pertunjukan burung-burung guys ya. Nah, ya di luar labirin itu ada taman-taman seperti ini ya, taman-taman jamur. Ini juga buat foto cakep ya, guys. Tapi ini Mbak Safna minta apa ya kemarin itu? Kita bisa menyaksikan sendiri ya. Inilah lingkungan di depan taman labirin, di taman jamur-jamur ya, di tempat area beach show. Kita lagi istirahat karena menunggu hujannya agak reda. Kebetulan gerimis-gerimisnya itu datang dan pergi ya guys ya. Lanjut, kita mau jalan lagi. Sepertinya udah mau sore nih. Nah, jadi kita jalan lagi untuk menemukan dia lagi ngajak bercanda nih guys. Di tempat ini senang sekali sepertinya ya. Ada taman bermainnya juga nih guys, ada playground mininya ya. Jadi kalian nanti bisa perosotan juga di sini. Pokoknya lengkap deh di Ulin area ini. Siapa nih yang pengen kesini? Lanjut ya, ada kafenya juga guys. Di sini kita menemukan kayak
rumah kurcaci gitu guys. Tapi ini nggak dibuka ya, kita buat foto-foto aja di sini guys. Rumah ini ya kayak rumah hobbit gitu, kayak rumah hobbit. Kita foto-foto di sini bergaya-gaya meskipun sedang gerimis tapi tetap seru ya. Ya, hati-hati jalannya karena di sini licin kalau lagi hujan, guys. Nah, lanjut kita kemana, guys? Tuh ada gedung. Kita penasaran gedung apa itu? Ternyata ini adalah gedung perpustakaan mini. Di sini kalian bisa baca-baca ya. Ini bantal buku untuk anak nih. Jadi bantalnya juga ada tulisannya seperti buku gitu ya guys ya. Ini ruangannya perpustakaan mini itu guys, cakep kan? Kalian bisa membaca-baca di sini sambil beristirahat, menunggu hujan reda ataupun setelah berjalan-jalan kalian capek bisa di sini. Guys, lanjut kita mau renang nih karena sudah menunjukkan jam habis duhur itu ya guys ya, jam 2-an. Jadi kita renang di sini sampai sore. Kebetulan kita beli tiketnya terusan renang, jadi sekalian dari Ulin Arya ada tiket masuk terusan renang. Kalau tiket terusannya itu harganya Rp100.000. Kalau misalnya ke Ulin Aryanya aja tanpa terusan ke kolam renangnya itu harganya Rp70.000 guys. Jadi karena berhubung Sofna suka sekali renang, jadi kita sekalian renang di sini. Oke guys, kita mau renang dulu. Bye bye. Oh iya, jangan lupa subscribe dan subscribe ya guys ya. Kita mau setelah renang kita pulang guys, setelah sore nanti kita pulang. Ayo guys, jangan lupa kesini ya kalau yang ke Samarinda. Ayo kesini, ini seru banget tempatnya, seru lagi, bisa berenang puas-puas. Yuk kesini, seru tahu. Kolam renangnya luas banget lah guys, pasti kalian seru nih. Kita di sini pokoknya sampai kedinginan, sampai sore, sampai mau tutup Ulin Aryanya. Jangan lupa subscribe dan like. Kan kalau ke Samarinda jangan lupa kesini ya guys. Sampai ketemu di liburan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.